Dan ada bedanya juga Cak Ji antara power metal yang dulu dan power metal yang sekarang. Kalau kita lihat dari judul-judul lagu, lirik-lirik, itu berbeda sekali antara power metal yang dulu dan sekarang. Power metal yang dulu itu judul dan liriknya itu lebih puitis. Itu betul bahasa yang betul-betul dipikirkan, bahasa seniman tingkat tinggi. Contoh salah satu lagunya Memori Jingga. Apa artinya Memori Jingga? Itu saya rasa cuma seniman yang bisa menyelami itu ya. Tapi kalau album 11 ini, yang album yang baru ini, itu betul-betul gamblang. Mengikuti anak milenial sekarang itu kan, lek ngomong yo sak karep-karepe, gamblang sak enak-enake sak nyeplos ya. Ini sama dengan lagu-lagu yang sekarang dibawakan power metal. Di album baru ini ada lagu judulnya Tong Kosong. Tong Kosong. Selonong Boy. Itu ndak pernah ada dalam sejarah power metal. Ayo rek jagongan karo Cak Ji, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Ketemu meneng oleh jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Metal. Itu adalah semboyan anak-anak rock setiap kali tampil. Hari ini kita akan ketemuan dengan grup power metal. Mereka ini adalah grup band rock yang sudah cukup lama dikenal di kota Surabaya. Dan sekarang mereka hadir dengan full tim, full pemain-pemain rock. Oleh karena itu kita banyak akan mendiskusikan, akan banyak ngobrol jagongan ganyeng karo arek-arek power metal. Maka akan saya perkenalkan satu persatu. Beliau ini adalah vokalis power metal. Halo, saya Bais, vokalis dari power metal. Dan ada lagi yaitu sebagai Baba Lungki. Ya, halo, Baba Lungki, basis dari power metal. Basisnya power metal. Rambutnya yang metal. Dan yang memegang keyboard adalah Morin Arvendo. Saya Morin, keyboard power metal. Ada lagi sing biasa ngunin buri, lah ngeband itu yang buri terus. Mereka adalah drummer power metal. Halo, saya Eko dari power metal. Iya. Dan satu lagi ada sebagai produsernya power metal. Beliau ini adalah Ricky Cak Ji, saya produser power metal untuk album 11 ini. Album 11. Iya. Oke. Kita menginjak ke power metal. Sejak kapan sih power metal iki ngadeg? Ngadege iku 1987. 87 ya? 87. Itu diawali oleh Toti Mukardiono sama Mas Ipung. Jadi cerita jelasnya jane sing duwe iku Mas Ipung. Tapi wonge kan saiki lagi ngetur deh, lagi ono tour ambek ngegrab. Lagi ngegrab ya. Jadi aslinya iku tadinya itu berupa band jazz di Jakarta. Jazz alirannya ya. Jazz tadinya. Cuma Mas Ipung ngomong langsung ke Pak Toti, "Pak Bos, aku wis gak sanggup ngejazz iki ya. Ngejazz iki wis utekku pecah, wis timbangane utekku pecah. Alungan digenti ae. Wis ojo. Akhirnya dibuatlah band yang sebenarnya namanya bukan power. Bukan power metal, tapi power tok. Nah, dari jazz itu berubah alirannya menjadi rock, metal, gitu. Lalu ikut festival, termasuk festival rock. Berapa kali ikut festival rock? Ping piro ya Mas? Mas Eko sing ngeru. Mas Eko piro Mas Eko? Ya, sekali itu langsung juara. Sekali langsung juara ya. Juara ya waktu itu ya? Ya. Tahun piro itu ya? 89. Ya, Oh 89. Berarti sudah yang ke-5 ya? Kelima Kelima kan? Ya. Kelima. Kan pertama kan 84 ya?
Ya. 84, 85, 86, 87. Ah. Oh, langsung juara ya waktu itu. Langsung juara. Tambak Sari mainnya. Ya. Mainnya kan di Tambak Sari waktu itu ya. Tambak Sari. Kayaknya yang nonton waktu itu seneng kok. Iya. Sekarang saya mau ke vokalis sih. Semenjak bergabung dengan Power Metal, itu sejak kapan? Saya mulai direkrut tahun 2021. 2021. Ya, di bulan April. Heeh. Di bulan April. Bulan Tepatnya, April. ya. Sebelum ya masa-masa apa ya, lockdown gitu. Oh. Gue isok manggung sih An. Iya. Jadi mainnya ngone Online. di media sosial. Medsos. Nah, medsos. Iya. Apa yang menjadi kebanggaan Power Metal? Kok mau bergabung dengan Power Metal? Ya, satu sisi saya memang dari dulu idolanya sama Power Metal. Gitu. Jadi ngefans, sering festival dulu bawain lagu-lagu Power Metal, sampai saya ngamen di kafe pun bawain lagu Power Metal juga. Karena kangen gitu. Awalnya sebagai penggemar atau memang lagi ngefans ya sama band-band Power Metal yang ada di Surabaya ini? Saya memang penggemarnya Power Metal Oh. gitu. Jadi Semenjak semenjak sekolah SMA atau saya kenal itu dari kelas 2 SMP. oh kelas 2 SMP? Iya. Di Surabaya berarti dulu? Enggak. Oh enggak? Kenal. Di Langkat. Di Langkat, di Iya. Medan? Ya. Oh, Metalnya. berarti mengkoleksi kaset-kaset Power Metal? Sempat punya koleksinya. Heeh. Itu ya? Iya. Oh. Sampai album Kebesaranmu terakhir saya punya. Album Kebesaranmu? Iya. Heeh. Mas, sebagai basis Iya. gitu, bergabung dengan Power Metal semenjak tahun berapa? Kalau saya bergabung di Power Metal itu sejak 2006 2006? masuk. Suwi berarti ya? Iya, udah lumayan. 2006 terus tur konser, terus kemudian baru masuk album ke-9, 10 dan terakhir ini 11. 11, ya. Yang keyboard, nah sekarang yang lagi Iya. domisili di Kendari ya? Kendari. Di Kendari, waduh. Bergabung dengan Power Metal semenjak Tahun 2015. 2015? Tapi sebagai adisional waktu itu. Heeh. Durung personil tetap. Oh gitu ya? Baru personil tetapnya 2021. 2021? Iya. Personil tetapnya? Ya, belum 11 ini. Iya. Drummer Power Metal. Ini kan gak iso anu yang ngarep. Jadi kena opo kok pegang drummer. Sebab orang-orang yang tampil, baik itu tampil yang di TV atau di apa atau konser-konser di live ya toh. Drummer kan gak ketok yang burit toh, ditutupi bass, ditutupi gitar, ditutupi apa itu? Penyanyi kan ya. Jadi kan susah, apalagi kalau gak nyanyi. Drummer orang drop wah Kayak kiper. Nah, cemburu. Jaga Iya. gawang. Kenapa kok nggak ambil yang lain, kok ambil drummer? Itu ya apa? Rasanya lebih puas aja kalau main drum itu. Berarti gepuk ya, lebih mantap ya. Lebih ya seperti kayak olahraga, jadi Oh. berkeringat semua gitu. Kayak dibengi wong lho. Mari Lo kan drummer tenaganya luar biasa. Kalau gitar kan enak, drummer kan sikil, tangan kanan kiri main kan. Main semua. Semuanya main. Karo gawe anduk gitu. Saya ada anduk. Anduknya kan ada itu, keringat perlu wajib. Anduk dan oksigen. Nah, anduk dan oksigen ya. Iya. Sekarang kepada manajernya. Power Metal ini kan udah band cukup lama. J. Sampai sekarang masih eksis gitu. Yang membuat eksis itu apa sih pada penggemarnya? Pada zaman itu rock itu kan aku iling soalnya tahun 90 saya pernah tinggal di sini, Caci. Di Surabaya. Di Surabaya. Aku kan aslinya Jakarta. Heeh. Tapi tahun 90 tuh saya SMA di sini. Oh. Di Surabaya cukup lama sampai tahun 96. Oh, suwi ya? Suwi. Heeh. Ya anulah kehidupan dan segala macamnya. Nah, aku tinggalin nang Gayung Sari. Oh, Gayung Sari. Gayung Sari. Jadi
pada zaman itu aku menangi ketika mereka ini naik. Dari Surabaya itu power metal, grass rock, terus bumerang, padi Gamelok konser. Zamannya waktu itu kan si Yoyok ngene Andromeda. Sing melok konser, sing melok festival gitu. Zaman padi ku Marine. Ya. Jadi yang dulu awal tahun 90 itu betul-betul ya nama-nama ini. Power metal, grass rock, Andromeda, lalu bumerang, Simungga. Memang pada waktu itu kan genre-genre ini sangat digemari. Betul. Lalu musik rock. Betul. Seiring jalannya waktu, mulai tahun 2000 sekian itu sudah mulai hilang. Ya, karena nggak ada festival. Nggak ada festival. Festivalnya hilang, arek-arek ngilang kabeh. Hilang. Lah ono festival tak kira tetep bangkit. Iya. Nah, ini sebenarnya power metal itu kan sudah 35 tahun ya. Iya. Umurnya sejak Eksis. dari tahun 87 eksis. Nah, ini sekarang mereka kembali dengan semangat baru. Walaupun ada personil-personil baru, saya rasa dalam sebuah band itu personil datang dan pergi itu Biasa. sebuah hal yang biasa gitu. Tapi Jadi gonta-ganti personil itu biasa. Tapi kan yang dikip adalah semangatnya. Spiritnya. Terakhir power metal rekaman itu di album 10 tahun 2016. Nah, sekarang baru eksis lagi di tahun 2021. Itu kan berarti jaraknya cukup lama. Album 11 ini. Di album 10 orang-orang tuh banyak yang mengira bahwa setelah album 10 power metal mana ini vakum atau buyar atau apa. Enggak, mereka tetap eksis. Itu yang saya kenapa saya mau jadi produser. Yang saya pertimbangkan adalah umur power metal yang sudah 35 tahun tapi masih eksis. tetap eksis. Itu yang Di jalur rocknya. Meskipun sekarang memenuhi kebutuhan pasar, tapi musik rocknya masih kental di sana. Masih kental, sangat kental. Jadi kalau misalnya dibilang genre power metal sekarang sedikit bergeser, iya, tapi mungkin ke arah yang lebih progresif. Lebih ke anak-anak muda, lebih progresif seperti Dream Theater gitu kan, yang ini terbukti dengan terciptanya lagu-lagu baru. Jadi yang memang betul-betul dilihat konsistensinya dari sebuah band rock seperti power metal ini adalah album dari tahun 87 sampai 2021 itu masih memproduksi album. Itu yang kita lihat keeksisannya itu. Jadi yang dari personil ini yang paling lama siapa yang Nah, Mas Eko ini. Kalau Drummer. iki ada dua ada dua ungkapan. Personil terlama dan personil pertama. Pertama dan terlama di Power Mas Metal. Eko. Mas Eko terlama. Kalau pertama Mas Ipung. Bang Sipung pertama. Terlama. Jadi terlama itu mengikuti jejak Power Metal tadi yang disebutkan tadi. Iya. Karena Mas Ipung sempat metu. Oh iya. Sempat metu. Album piro Mas metu nih? Ipung melodi toh ya? Album kedua. Melodi dia. Iya, melodi. Album kedua Mas Ipung itu metu. Mari ngono album kepiro Mas balik mana? Album ke-7. Album ke-7. Jadi 5 album skip. Mas Eko sempat ikut apa itu? Festival? Enggak, bukan. Ini saya yang drummer yang kedua. Oh, yang kedua ya, yang kedua ya. Saya masuk tahun 96. Oh, 96. Tapi ikut tur keliling. Sudah pernah ikut. Bukan album yang kira-kira menjadi andalan dan bisa penggemarnya paling banyak album apa ya? Golden albumnya di album pertama itu, album pertama itu ya. Ya mudah-mudahan album 11 ini bisa juga melejit ya. Mengikuti album pertama. Album pertama itu sing ono lagu Satu Jiwa. Satu Jiwa ya? Angkara itu. Angkara, Satu Jiwa. Masih kau main ya itu? Belum. Waktu itu, Satu Jiwa? Belum. Itu ya. Belum. Yang masih sudah yang main? Lama. Yang lama. Ya, yang itu yang lama. Oh, itu yang lama. Iya. Tapi semangatnya sekarang udah semangat rock yang progresif. Iya. Dimana pasar memang mengendaki seperti itu. Iya, iya. Dan ada bedanya juga Cak Ji antara power metal yang dulu dan power metal yang sekarang.
Kalau kita lihat dari judul-judul lagu, lirik-lirik, itu berbeda sekali antara power metal yang dulu dan sekarang. Power metal yang dulu itu judul dan liriknya itu lebih puitis. Itu betul bahasa yang betul-betul dipikirkan, bahasa seniman tingkat tinggi. Contoh salah satu lagunya Memori Jingga. Apa artinya Memori Jingga? Itu saya rasa cuma seniman yang bisa menyelami itu ya. Tapi kalau album 11 ini, yang album yang baru ini, itu betul-betul gamblang. Mengikuti anak milenial sekarang itu kan lek ngomong yo sak karep-karep gamblang sak enak-enake sak nyeplos ya gitu. Ini sama dengan lagu-lagu yang sekarang dibawakan power metal. Di album baru ini ada lagu judulnya Tong Kosong. Tong Kosong. Slonong Boy itu enggak pernah ada dalam sejarah power metal. Enggak pernah ada. Tapi sekarang itu ada. Slonong Boy itu dulu ada, kalau nggak tahu ya Slonong Boy. Usman Bersaudara nggak salah. Kalau band lain iya. Band lain. Tapi maksudnya di power metal ini tidak pernah memakai term-term seperti itu. Tidak pernah memakai term yang istilah kayak Tong Kosong, Slonong Boy itu tidak pernah. Nggak pernah ya. Jadi sekarang itu mereka lebih bebas berekspresi, lebih gamblang istilahnya. Jadi kebebasan itu terungkap dalam sebuah lagu dan musiknya. Iya. Untuk yang sekarang ini. Untuk yang sekarang, betul. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Ire lah, jange golek iwak, gak duwe lauk. Iki ono produk UMKM. Namanya ayam Kedai Afu. Kedai Afu ini adalah produk UMKM Surabaya. Ini ada ayam kanton. Itu ayam kampus, itu ayam kanton ya. Isok tuku ngene melalui WhatsApp maupun di IG-nya. Harganya cukup terjangkau. Sing penting produk UMKM Surabaya terjamin dan pasti enak. Coba rek ya. Oke, halo. Saya Ricky Kunarifin, produser power metal dari 3F Record untuk album yang ke-11. Jangan lupa, UMKM itu adalah salah satu elemen yang bisa mensupport kota kita tercinta ini, Surabaya. Mensupport perekonomian UMKM sama dengan mensupport kota Surabaya ini. Ini ada satu produk UMKM berupa ayam kanton dari Kedai Afuk. Bisa kita inceng ya, diinceng sih. Koyo apa modelnya lah, koyo ini wis. Mantap ini. Nanti ini bisa dibeli melalui Instagram @kedaiafuk ya. Dan bisa juga kontak ke 085105727168. Oke. Terima kasih Kedai Afuk untuk produknya dan semoga laris manis. Terima kasih. Salam metal, satu jiwa. Gas mana metal. Sekarang kita akan mendengarkan album kedua power metal, yaitu judulnya Memori Jingga. Nanti vokalisnya yaitu Bais dan akan diiringi oleh keyboardnya Morin. Ayo monggo. Waktu datang dan berubah, karena suara hati menyapa, hilang kesunyian di telan malam. Ku goreskan nada lama, meredam nurani berdua, menyibak kalbu.
bersama. Kenangan bersama. Penuh cerita. Bayangan dirimu, akankah berarti bagai awan yang hilang? Getaran hati menyentuh jiwaku, membakar asmara. Kenangan indah dalam hidup ini. Tak mungkin ku lupa. Tak mungkin ku lupa. Kenangan bersama. Kenangan bersama. Penuh cerita. Bayangan dirimu, akankah berarti bagai awan yang hilang? Tak mungkin ku lupa. Kenangan bersama. Kenangan bersama. Penuh cerita. Kini amini. Tak mungkin ku lupa. Tak mungkin ku lupa. Kenangan bersama. Kenangan bersama. Penuh cerita. Penuh cerita. Swanger kon. Ampun. Luar biasa itu. Arek Surabaya sing kangen power metal. Beliau ini adalah vokalis yang baru tapi tak ndelok vis wajahe ngelingno kaya Ucok Harap almarhum. Wah, akak zaman ini. Luar biasa. Sama. Ini juga dari Medan juga, dari daerah Sumatera Utara juga. Jadi kalau kita ingat Ucok pada tahun segitu ya mereka ini wajahnya kumis brengose, wah. Cuma rambutnya itu aja di kribuno, wah. Coba pokoknya. Preman Ya. pensiun ini Pak. Tapi album yang paling apa itu di mana yang sudah tercetak apa yang anu? Satu Jiwa ya? Satu Jiwa Heeh.
Itu dari album Power One. Oh, dua. Yang Memori Jingga ini album keluru. Album keluru. Jadi setiap album power metal itu sebenarnya ada satu lagu yang khusus untuk rock ballad itu ada. Oh. Jadi setiap album itu selalu ada Masih satu ada? lagu slow. Slownya ya, ada ya. Ya. Nah, cuma kan dulu itu power metal tidak pernah diangkat dari sisi itu. Iya. Selalu diangkatnya dari sisi orang tahu power metal itu selalu speed metal. Speed metal. Nah, di album 11 ini kita mencoba untuk merubah itu semua. Lebih progresif. Nanti ada lagu juga yang judulnya Pintu Hati. Pintu Hati. Ini sudah slow juga ya. Slow juga. Ini benar-benar pure ballad. Oh. Balutan rocknya itu hanya ada di akhir lagu. Nah, ini yang mau kita angkat sekarang ini power metal, kita mau coba ngulik dari sisi mereka kalau bermain orkestra itu bagaimana dengan alunan orkestra. Orkestranya ya. Jadi itu yang mau kita coba. Jadi lagu-lagunya itu kabeh teko album pertama sampai album terakhir iki dikelompokno kabeh, kita aransemen untuk menjadi lagu-lagu yang lagu-lagu slownya kita coba dengan alunan orkestra. Oh. Coba kita lihat di YouTube tampilan power metal pada saat di panggung ya itu. Nah, coba. Nah, ini. Pilih Satu Jiwa apa Timur Tragedi? Ini manggung di mana nih ya? Bekasi. Jakarta gitu. Bekasi. Oh, di Bekasi. Bekasi. Acara apa? Ini penggalangan dana Oh, untuk penggalangan dana. Doni Fata. Oh, Doni Fata, Ya, basis. basisnya God Bless. Iya, God bless. Oh, gitu. Terkumpul 135 juta. Oh, Gaji. tahun berapa ini ya? Itu Mei 2020. Oh, 2002 tahun yang lalu ya? Ya, Wah. Mei 2021. 21. Oh, baru kemarin ya. Sekali, ya. Ipung ya? Iki sih COVID padahal ya. 2021 kan masih COVID ya. Makanya pengeluaran ini. Di meja-meja aja ya. Di kafe. Oh. Wah. Ini berapa band yang tampil di sana, Om?
ada 4 band. 4 band. Power metal, Laskar Laskar itu mengcover God Bless. Oh, Terus Lawang Pitu itu vokalisnya Dodika Tamsi. oh udah kelihatan sih. Dodika Tamsi sama Grass Rock. Oh, Grass Rock main juga. Grass Rock main juga. Surabaya loro. Iya. Power metal karo Grass Rock. Iya. Oke. Nah, tepuk tangan untuk Power Metal. Ya. Sekarang ini kan personilnya agak berjauhan ya. Ada yang di Kendari, ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Surabaya, terus ada lagi yang di mana? Gresik, ya. Ada yang di Gresik, Gresik ide lah masuk Iya, Surabaya. Gresik. Sepeda motoran apa naik Nah, mobil Pak Tol beres gitu. Terus cara berlatih untuk mengkompakkan gimana nih? Jadi kalau berlatih Cak Ji, itu biasanya kalau kita ada acara, anak-anak tuh sekitar 3 sampai 5 hari sebelum acara itu Kumpul. kumpul nanti kita latihan dulu. Ya, Kumpul di Surabaya berarti? Kumpul Surabaya. Oh. Tetap base-nya Surabaya. Base Surabaya ya. Base Panjat Surabaya wis. Terus kalau rek Power Metal tetap arek Surabaya, metal kabeh ya. Tetap Surabaya, jadi sebelum manggung itu biasanya Latihan. 2 hari itu kita latihan. Latihan. Wis. Saiki kan pandemi sudah berkurang dan show kegiatan di luar panggung sudah mulai semarak ya toh. Kan otomatis akeh tanggapan nih. Iya. Akeh orderan dan tampil untuk bisa manggung. Sudah rencananya mau kemana aja yang sudah terplanning? Yang terplanning sih yang pasti Surabaya. Surabaya. Harus mulai dari Surabaya dulu. Kapan? Kira-kira bulan apa kira-kira? Surabaya itu insya Allah saya lagi menggandeng anak komunitas motor Oh ya, sehingga nanti acaranya jadi satu. jadi satu. Itu kalau ada 2 modelnya. Kalau yang satu itu nanti di GBT, GBT. insya Allah di GBT, Gelora Bung Tomo. Tomo. Insya Allah November ya. Oh November ya? November. Oh. Terus mari ngono situ emane iku nang Moncasel. Oh, Moncasel. Itu istilahnya rock legend Surabaya. Gitu. Tapi saya belum mau bilang dulu karena ini masih kita godok. Kalau misalnya oke nanti baru kita sebarkan. Jadi dikumpul loh, rock legend Surabaya itu tampil. Iya. Aku disitu tahu nggak ada yang kono disitu, ono macam wah, tak ada yang mau kancil. Cuma kurang gede mau kancil lagi, terlalu kecil ya. Terlalu kecil ya, Iya, Cak. terlalu kecil. Iya, tambak sari ono karuane gede. Zaman festival tambak sari diulang meneh. Ini aku nyampe nang ngene lho, kae gawe meneh, yo tak fasilitasi tambak sari. Sik. Wah, terus album yang digarap, album yang akan datang ini album berapa? Album yang sudah kita luncurkan, baru saja kita luncurkan bulan Juni tahun ini. Kemarin tepatnya rilisnya 20 Juni 2022 itu album ke-11. 11 ya. Album ke-11. Jadi album ke-11 ini yang tadi saya Tunjukkan, tunjukkan ke Cak Ji itu. Lagu Indonesia itu termasuk dalam album 11. 11. Oh, salah satunya. Salah satunya. Lalu nanti mungkin yang mau dimainkan lagi ini Pintu Hati. Ini juga dari album 11. Tong Kosong, Selonong Boy, ada juga khusus Mars untuk anak-anak bikers judulnya Satu Aspal. Oh, satu aspal. Salam satu Salam aspal. Iya, Satu Aspal. Salam satu aspal itu. Ada Gojek kan ngono, salam satu aspal. Jadi ada 8 lagu itu Caci. Gitu. Nah, kemarin full video klip kita garap semua di Surabaya. Di Surabaya ya. Surabaya. Oh. Nah, jadi kenapa kayak contohnya tadi pertanyaan Cak Ji, Indonesia kenapa nggak digarap di Tugu Pahlawan? Kalau kita ini konsepnya mau memperlihatkan sisi lain Surabaya, kayak Surabaya ini lah terkenal nggone kebun-kebun kabeh. Iya. Nggone istilahnya satu yang sangat bagus dari Surabaya itu adalah kebun-kebun yang tertata rapi. Nah, itu yang salah satu yang mau kita expose. Mangrove itu yang mau kita expose gitu. Sehingga konsepnya itu konsep bersama dengan anak-anak kecil, karena Indonesia itu sebuah lagu kebangsaan yang dipersembahkan untuk bangsa Indonesia ini, menceritakan bahwa pejuang-pejuang kita itu sudah lelah memperjuangkan kemerdekaan. Makanya video klipnya itu kita ambil satu orang kakek pejuang yang menceritakan dan mengajarkan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil ini makna kebangsaan. Gitu kira-kira.
Jadi meskipun Surabaya itu bukan wisatanya itu kalau diomong ya wisata alamnya itu memang nggak ada. Tapi kita penataan tamannya, Betul. penataan mangrove hutan lindungnya meskipun nggak terlalu luas, ini sudah tertata dengan baik dan ini sudah menjadi contoh kota-kota lainnya. Menginovasi, menginisiasi dan mengedukasi bahwa masyarakat yang datang ke Surabaya mereka akan bisa seneng, akan bisa nyaman. Mereka akan mengunjungi taman-taman yang sudah ada di wilayah, hampir di seluruh wilayah yang ada di Surabaya itu ada. Betul. Wilayah barat, tengah, timur mangrove, barat itu ada hutan cemara juga ada. Banyak sekali yang seperti itu. Makanya tidak berlebihan kalau power metal mengangkat alam Surabaya ini dijadikan satu album. Tepuk tangan untuk power metal. Ya. Yang terakhir Mas, pesan-pesan untuk kota Surabaya, dan yang kedua gimana tanggapan anak-anak Surabaya tentang musik rock yang sekarang ini sudah mulai bermunculan lagi. Kalau pesan kepada Surabaya, bagaimanapun power metal berdiri di Surabaya. Oke. Dan pasti akan tetap Surabaya. Sampai kapanpun tetap Surabaya. Mate urip di Surabaya power metal rek. Oh, ngono lho. Mate urip tetap Surabaya. Surabaya. Makanya kenapa walaupun personil tinggal di Kendari, di Medan, tetap kita datangkan ke sini, ke Surabaya. Dan yang pasti insya Allah sih konser pertama kita juga maunya Surabaya juga. Surabaya. Karena bagaimanapun ini sudah istilahnya golek jeneng, duwe jeneng itu Teko Surabaya. Teko Surabaya. Istilah itu sebuah heritage yang sangat kita jaga dan sangat kita hargai, bahwa kita ini bangga menjadi arek Surabaya istilahnya. Terus untuk rock, saya lihat memang ada suatu kekangenan ya. Istilahnya kan biyen iku Surabaya iki terkenal sebagai Surabaya. Wah, bener. Barometernya rock Indonesia itu Surabaya. Nah, banyak sekali teman-teman rock di kota Surabaya ini yang tengah berjuang untuk menaikkan itu lagi, untuk menaikkan image bahwa kota Surabaya ini tetap adalah kotanya rock. Barometernya rock. Barometer rock Indonesia gitu. Nah, mudah-mudahan power metal ini bisa sedikit menyumbang untuk kota Surabaya tercinta ini. Kami luncurkan album di sini, kami ambil video klip semua full di sini. Istilahnya itu sebagai sebuah bentuk kecintaan kami ini kepada kota Surabaya tercinta. Penghargaan kanggo kota Surabaya. Gitu. Itu teman-teman. Jadi meskipun mereka melalang buana kemanapun, tapi eling tetap basisnya rocky Surabaya. Mari kita bangkitkan lagi rock ngone Surabaya, rock metal. Terima kasih untuk power metal. Sampai ketemu lagi di acara yang akan datang. Sekian lama sudah hatiku memandang rasa kehadiranmu beri warna yang terindah. Aku memang tak sempurna seperti yang kau impikan. Ku hanya ingin beri cinta, percayalah. Berikan ku waktu selalu di hatimu.
indah selalu di mimpimu, dan cintamu bukalah pintu hati, biarkan ku menempati, berikan ku kesempatan untuk cinta, berikan ku waktu, selalu di hatimu kan ku buat indah di mimpimu, dan cintamu mungkin aku tak bisa beri semua yang engkau minta, tapi aku hanya punya cinta, cinta yang sejati, tulus dari hati, kejujuran cinta yang buatku bahagia. Berikan waktu, selalu di hatimu kan ku buat indah di mimpimu, berikan ku waktu, selalu di hatimu kan ku buat indah di mimpimu, berikan ku waktu, selalu di hatimu kan ku buat indah di mimpimu. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahahihi oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lunga